Dalam bab 1871, ada beberapa keterampilan untuk Zhang Yintianqi. Melihat Wu Chen menghancurkan pedangnya dengan satu gerakan, Yintianqi terkejut di matanya. Pria ini sangat kuat, tetapi dia memang memiliki dua gerakan. Membunuh di bawah sinar matahari. Yintianqi memegang pedang di tangannya, dan kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam pedang. Pedang itu bersinar, menyilaukan, bersinar, dan menakjubkan. Pada saat itu, kekuatan pedang yang mendominasi seluruh dunia menyerbu keluar dari Yintianqi. Kekuatan pedang itu ada di seluruh langit, cantik, berwarna-warni, dan bersinar. Seluruh orang itu tampaknya berubah menjadi lingkaran matahari yang panas, dengan teror yang tak tertandingi. Yintianqi akan menjadi serius. Apakah pria ini baik-baik saja? Kurasa tidak, tetapi sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ada Tianji Lingbao, dan kekuatan lainnya satu sama lain. Begitu mereka sepenuhnya dikerahkan, mereka dapat menghancurkan segalanya di bawah lingkungan dewa yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar memiliki Tianji Lingbao? Apakah itu palsu? Entahlah, aku baru mendengarnya, tapi kurasa itu bukan hal yang tidak berdasar. Kalau tidak, Yin Tianjiao tidak akan terbunuh sama sekali. Memang benar Yin Tianjiao punya banyak cara untuk melindungi hidupnya. Bahkan jika dia bertemu orang kuat di alam setengah dewa, dia bisa lolos jika dia berusaha keras. Tapi saat dia bertemu harta karun roh surgawi, tidak ada kesempatan. Coba kita lihat, ini perang bebas, tidak peduli apapun. Semua orang membicarakannya secara berurutan dan mulai membicarakannya. Setelah mendengarkan perkataan orang-orang, wajah Yintianqi menjadi muram, karena dia juga mendengar bahwa adiknya akan mati karena dia menarik seseorang dengan harta karun roh surgawi, yang bukan hal yang umum. Bahkan di dunia Xuan Huang mereka, itu sangat berharga dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan jika dia tidak memiliki harta karun tingkat seperti itu. Jadi, dia meragukan Wu Chen. Apakah benar-benar ada harta karun tingkat surga pada pria ini? Namun, tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah melepaskan Wu Chen. Kakaknya meninggal dengan menyedihkan di tangannya. Dia harus membalaskan dendamnya. Bahkan jika pihak lain benar-benar memiliki harta karun roh surgawi, lalu bagaimana? Dia adalah yang terkuat di daftar Dewa Semu. Tujuan dari daftar Dewa Semu adalah untuk melanggar semua aturan. Bahkan jika itu adalah harta karun roh surgawi, itu tidak terkecuali. Bunuh di bawah sinar matahari. Sambil memegang pedang, Yintianqi membunuhnya dengan satu pedang. Pedang yang ganas itu langsung terbelah dan membunuh Wu Chen dengan ganas. Kekuatan pedang ini sangat kuat. Ketika pedang dihunus, itu akan memotong langit dan menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, ruang di bawah tampaknya terbalik. Kekuatan pedang yang mengerikan, mekar dengan indah dan menghancurkan semua yang ada di ruang angkasa. Dalam menghadapi intimidasi Yintianqi, bahkan Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Rahasia penciptaan Xuantian. Momentum yang kuat meletus darinya, menyapu seperti gelombang yang mengamuk, membanjiri ruang di sekitarnya, sangat luas dan menakutkan. Rahasia penciptaan Xuantian, dengan kekuatan 3 kali lipat, cukup kuat untuk menghancurkan semua hal di dunia. Sayatan besar, Wu Chen sekali lagi menggunakan teknik pemotongan yang hebat. Kekuatan pemotongan yang mengerikan dan ledakan yang dahsyat, dengan peningkatan 3 kali lipat kekuatan formula Xuantian, membuat kekuatan gerakan ini mencapai tingkat teror yang ekstrim. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Tetapi pada saat ini, pedang Yintianqi melesat turun. Kekuatan pedang yang mengerikan, mekar dengan indah, dan teror yang tak tertandingi melesat turun untuk memblokir semua ruang di sekitar Wu Chen, dan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Dalam menghadapi situasi ini, Wu Chen hanya punya satu pilihan, yaitu bahu yang keras. Tidak ada pilihan lain. Namun, dia tidak takut. Dia menggunakan teknik pemotongan besar. Kekuatan pemotongan yang tak ada habisnya meletus dengan ganas. Gegar otak yang luas, melonjak dan terbuka, sangat menakutkan. Bang! Serangan kedua pria itu akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar tanpa henti dan terus-menerus pecah. Sungguh mengejutkan bahwa mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan dahsyat semacam ini. Mengerikan, semua orang terkejut. Kekuatan Yintianqi dan Wu Chen berada di luar imajinasi mereka.
Jika mereka diserang oleh serangan ini, mereka tidak akan mampu menahannya. Hanya ada satu kemungkinan akhir, yaitu kematian. Ledakan, dampak energi yang mengerikan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Tanah di sekitarnya tidak dapat menahan keruntuhan dan disintegrasi yang cepat. Cahaya kuat yang menyilaukan itu sangat indah dan cukup mengerikan untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Ledakan yang mengerikan itu berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian perlahan menghilang. Tubuh Wu Chen dan Yin Tianqi terungkap. Mata semua orang tidak dapat menahan rasa kagum, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak terluka dan tidak terluka oleh ledakan yang begitu dahsyat. Kamu sangat kuat. Tidak heran adikku bukan tandinganmu. Yin Tianqi dapat melihat dari pertempuran tadi bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat, jauh melampaui saudara perempuannya. Meskipun dia lebih baik dari pihak lain dalam hal kultivasi, dalam hal kekuatan, dia jauh lebih buruk. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa kultivasi pihak lain hanya setengah alam dewa dan 6 surga. Namun, alam kultivasi yang begitu rendah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yang membuktikan bahwa bakat pria ini cukup luar biasa. Jika kultivasinya mencapai puncak setengah alam dewa dan 9 surga, dia akan menjadi kekuatan super dalam daftar kuasi dewa. Kamu juga tidak buruk. Wu Chen juga memiliki tampilan yang bermartabat. Yin Tianqi adalah orang kuat dalam daftar dewa semu. Meskipun dia berada di bagian bawah daftar, jika dia bisa masuk, itu akan sangat bagus. Tanpa dua kuas, dia tidak bisa masuk. Tidak diragukan lagi. Tepat pada waktunya, dia baru saja memahami jalan api, biarkan orang ini mencoba kekuatannya. Wajah api, Wu Chen minum banyak. Kekuatan besar meletus darinya. Itu dengan cepat berubah menjadi api yang mengamuk. Itu membakar dengan hebat. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu terguncang dan terbuka. Seluruh ruang bergetar terus-menerus. Api itu bergulir. Lautan api itu sangat besar dan menyerbu dunia. Melihat api yang mengerikan ini, semua orang terkejut. Api ini benar-benar mengerikan. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Saya khawatir bahkan langit dan bumi akan terbakar. Kekuatan besar, letusan terus-menerus, gelombang yang tak henti-hentinya, mengembun bersama, telah membentuk penampilan dewa yang sangat besar, berdiri di antara langit dan bumi. Mereka semua melihat penampilan Wu Chen yang sangat agung, dan mata mereka bingung. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah melihat hal seperti itu? Namun, wajah Yin Tianqi berubah drastis. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Matanya terbuka lebar dan dia menatap Wu Chen. Ekspresi itu seperti melihat monster. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Yin Tianqi menggelengkan kepalanya dengan keras dan terus-menerus menyangkal. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu benar. Ketika orang-orang melihatnya seperti ini, mereka penasaran tentang apa yang digunakan Wu Chen, yang membuat Yin Tianqi terkejut. Sekarang, si bodoh itu juga dapat mengetahui bahwa gerakan yang digunakan Wu Chen bukanlah gerakan biasa. Itu pasti beberapa aksi yang luar biasa. Kalau tidak, Yin Tianqi tidak akan begitu terkejut. Namun, mereka tidak dapat melihat dengan tepat apa itu sekarang. Butuh waktu lama bagi Yin Tianqi untuk tenang dan bangun dari keadaan terkejutnya. Dia membentak, "Wah, siapa kamu, dan bagaimana kamu bisa melakukan trik ini? Ya Tuhan, apa ini, apakah kamu tahu?" "Entahlah, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu apa itu." "Tunggu, sepertinya aku tahu apa itu." "Apa itu?" "Tidak, mustahil, sama sekali mustahil." "Apa-apaan ini? Cepatlah, kau benar-benar bisa membunuh orang." "Aku pernah melihatnya di sebuah buku, yang mencatat sebuah jurus dari orang-orang kuat di alam dewa sejati, yang disebut penampakan dewa." Trik orang-orang kuat di alam dewa sejati, benar atau salah? Tentu saja, itu benar, dan tercatat di buku itu bahwa secara umum, hanya orang-orang kuat di alam dewa sejati yang dapat menggunakan jurus ini. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh orang-orang kuat di alam dewa sejati. Mustahil bagi orang-orang kuat di alam dewa setengah untuk memahami jurus ini sama sekali. Ya Tuhan, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menggunakan jurus unik orang-orang kuat di alam dewa sejati? Mereka terkejut dan membicarakannya. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Itu benar-benar misterius bagi orang lain.
Tidak mungkin baginya untuk memahaminya sama sekali. Namun, dia adalah pengecualian. Karena di kehidupan sebelumnya, dia sudah menjadi dewa sejati, dan tentu saja dia bisa, jadi sangat mudah baginya untuk memahami gerakan ini. Yin Tianqi menjadi tenang. Alasan mengapa dia dapat mengetahui gambar dewa adalah karena di masa lalu, dia melihat bahwa orang-orang kuat di alam dewa sejati telah menggunakan kekuatan itu, yang tidak terbayangkan dan sangat mengerikan. Selain itu, dia juga mendengar bahwa beberapa iblis di puncak daftar dewa semu telah memahami gambar dewa. Karena itulah kekuatan mereka adalah kengerian bitah, bahkan setan jenius yang fisiknya istimewa pun belum tentu sebanding dengan mereka. Namun, sekarang di tubuh Wu Chen, dia benar-benar melihat gambar dewa, yang membuatnya percaya, dia tidak percaya bahwa Wu Chen adalah seorang jenius yang sebanding dengan puncak daftar dewa semu. Mungkin, aku bisa menangkapnya dan memaksanya untuk mengatakan cara memahami fase ilahi. Yin Tianqi tiba-tiba memiliki ide jahat. Dia ingin mengalahkan Wu Chen dan merebut semua hal ini darinya. Hanya ketika dia dapat memahami aspek ilahi, kekuatannya pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, peringkatnya dalam daftar dewa semu pasti akan meningkat secara substansial, sampai-sampai dia dapat bersaing dengan monster-monster itu. Memikirkan hal ini, Yin Tianqi melihat jejak keserakahan di matanya. Hari ini, dia akan mengalahkan Wu Chen dalam hal apapun dan mendapatkan metode pemahaman fase ilahi, yang merupakan langkah paling penting baginya untuk melangkah ke orang kuat teratas. Pedang pencari jiwa. Yin Tianqi mendesak kekuatan yang kuat dan ganas untuk dituangkan ke dalam pedang dan menggunakan pedang pemburu jiwa yang benar-benar mengerikan. Ini adalah keterampilan unik yang sangat kuat, dengan kekuatan bitah dan teror. Dulu, Yin Tianjiao pernah menggunakannya, bahkan jika itu adalah setengah dewa tingkat 8 langit berat, setengah dewa tingkat 9 langit berat, tetapi juga untuk menghindari ujungnya, cukup untuk mengetahui seberapa mengerikan kekuatan pedang pengejar jiwa ini. Sekarang, ketika Yin Tianqi menggunakan gerakan ini, kekuatannya pasti sangat kuat. Dibandingkan dengan Yin Tianjiao, kekuatannya tidak terbayangkan. Kekuatan alam setengah dewa umum, bahkan kekuatan puncak langit berat tingkat 9 setengah dewa, tidak mungkin untuk dicegat. Itu adalah pedang pengejar jiwa. Tanpa diduga, Yin Tianqi menggunakannya. Wajah semua orang banyak berubah. Melihat Yin Tianqi, hanya ada ketakutan yang tak berujung di matanya. Mereka tidak menyangka bahwa Yin Tianqi dapat menggunakan pedang pengejar jiwa. Betapa kuatnya pedang itu untuk menghancurkan semua hal di angkasa. Sebelumnya, ketika dia berada di daftar dewa semu, dia mampu mengalahkan banyak orang dengan keterampilan unik ini. Itu adalah langkah terakhir dia mampu masuk ke daftar dewa semu. Namun, pada saat yang sama, keterampilan unik Wu Chen yang bahkan lebih menakjubkan adalah taktik serangan dari para ahli di alam dewa sejati, dan taktik para ahli di alam dewa sejati, yang kekuatannya tak terbayangkan, sangat mengerikan, mengguncang seluruh dunia. Sekarang, siapa yang lebih kuat? Tak satu pun dari mereka dapat mengatakan dengan jelas. Mereka hanya dapat mengetahuinya setelah membandingkan. Lagi, melihat Yin Tianqi menggunakan pedang pengejar jiwa, wajah Wu Chen juga tenggelam. Dia melihat Yin Tianjiao menggunakan gerakan ini sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan gerakan ini. Dia tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan pembunuhan yang sangat kuat dengan kekuatan teror yang tak terbatas. Menghadapi gerakan mengerikan seperti itu, bahkan Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Dia mengerahkan kekuatannya sendiri. Api yang sangat kuat, pembakaran, energi yang mengerikan, kerusuhan, dan getaran yang cepat membuat seluruh ruang terus-menerus retak, terbakar, dan berubah menjadi ketiadaan. Sekarang dia telah memahami jalan api. Kekuatan api di dalam dirinya secara alami tirani, menakutkan, dan mengerikan. Itu membuat dunia bergerak, membakar langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Wajah api. Wu Chen mengerahkan kekuatan, api yang ganas, radiasi yang cepat terbuka, menggulung seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, api membakar, api menggelinding, menghanguskan semua hal. Pedang pencari jiwa. Pada saat ini, Yin Tianqi mengerahkan kekuatan pedang yang kuat, yang juga merupakan pedang yang membelah. Kekuatan pedang yang ganas, mekar dengan indah, mengejutkan, dan mengejutkan. Pada saat itu,
seluruh ruang terus-menerus bergetar. Ada pedang Qi di mana-mana. Ada cahaya pedang di mana-mana. Itu luar biasa, mengejutkan, dan menakutkan. Mengi, energi pedang yang tak berujung tiba-tiba jatuh dari langit. Kekuatan teror mengguncang seluruh langit dan bumi. Begitu mengerikan hingga tak dapat digambarkan. Bisa disebut mengguncang bumi. Mengerikan. Melihat gerakan ini, semua orang tak dapat menahan napas. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan dan mengerikan. Tak terbayangkan, jika mereka naik, mereka akan terbunuh dalam sedetik. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Kekuatan tak berujung, mekar dengan indah, mengejutkan seluruh dunia, cahaya pedang yang mengerikan, gegar otak Kiki, melonjak gila, menyerbu ke Wu Chen, serangan seperti itu dapat menghancurkan segalanya di dunia. Melihat pedang-pedang ini turun dari langit, Wu Chen tak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, dia tidak takut. Dia segera mendesak kekuatan yang dahsyat, api yang cemerlang, melesat darinya, meletus dan terbuka, mengguncang semua benda di angkasa, dan dapat membakar segalanya di dunia. Boom! Akhirnya, serangan Wu Chen dan Yin Tianqi bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus bergetar, yang sungguh tak tertahankan. Di bawah, semua orang melihat ke atas, menatap langit, melihat semua ini, hati penuh dengan keterkejutan dan tak terbayangkan, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan kedua orang ini adalah kekuatan bitah, yang telah jauh melampaui imajinasi mereka, dan pertempuran di antara mereka pasti mengejutkan. Di tengah udara, laut telah berubah menjadi energi. Kekuatan mengerikan itu meledak dalam sekejap dan menyerbu ke segala arah. Tempat dan semua yang lewat telah dihancurkan tanpa ampun, yang tidak dapat menahan energi yang mengejutkan ini. Mata semua orang menatap Wu Chen dan Yin Tianqi. Mereka tidak berkedip sama sekali. Di bawah tabrakan energi yang begitu kuat, mereka memiliki semacam perasaan yang tidak dapat dibedakan. Bagaimana mungkin? Yin Tianqi terkejut melihat semua ini. Dia tidak dapat mempercayainya. Anda tahu, dia adalah legenda dalam daftar Dewa Semu. Prestasi dan kekuatannya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak dapat memasuki daftar Dewa Semu. Namun, siapa Wu Chen? Dia hanyalah orang yang tidak dikenal. Kultivasinya masih sangat lemah. Dia hanya setengah dewa dan 6 surga. Bahkan jika dia mengerti roh, dia tidak akan memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Namun, faktanya berada di luar imajinasinya. Kekuatan Wu Chen sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat ditekan. Ada konfrontasi tertentu di antara mereka. Itu pasti gambar dewa. Aku harus mendapatkan gambar dewa. Mata Yin Tianqi dipenuhi dengan warna yang gila. Dia menduga bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat karena fase dewa, yang merupakan metode serangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang kuat di negara dewa sejati. Metode ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa mengerikannya metode ini. Jika dia dapat memperoleh latihan semacam ini, maka kekuatannya pasti akan mengalami lompatan kualitatif, dan bahkan dapat secara langsung menjelajahi misteri dewa sejati. Tidak terbayangkan betapa dahsyatnya kekuatan dewa sejati. Tujuan mereka adalah untuk bersaksi dan menyegel para dewa dan menjadi dewa sejati dalam rumor tersebut. Nak, matilah untukku. Raungan ganas Yin Tianqi telah merangsang kekuatan yang dahsyat, energi yang mengerikan, gelombang yang cepat, gegar otak yang tak henti-hentinya, bumi berguncang, dan mengejutkan. Tiba-tiba, energi pedang di seluruh ruang melonjak lagi. Energi yang ganas, getaran yang tak henti-hentinya, dan gelombang yang tak henti-hentinya membuat seluruh ruang bergetar hebat, yang sangat mengejutkan. Di bawah ledakan putus asa Yin Tianqi, seluruh ruang ditutupi oleh energi pedang, energi tak berujung, mekar indah, mengerikan dan mengerikan. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan Dewa Api Wu Chen, juga merupakan semacam perasaan yang tidak dapat ditekan. Tidak hanya itu, tetapi juga semacam perasaan yang harus ditekan. Mata Wu Chen berubah, melompat dengan api yang melonjak, energi yang melonjak, getaran konstan, bergelombang, sehingga seluruh ruang berubah menjadi lautan api. Dan dengan ledakan api semacam ini, wajah dewa juga mengembang lagi, yang telah mencapai 100 kaki, momentum yang sangat besar, bergelombang gila, ledakan gila, sehingga seluruh dunia berguncang, dalam getaran yang hebat, kengerian yang tak tertandingi, teror yang tak tertandingi.
Hancurkan untukku. Wu Chen meraung, para dewa bergetar dan terbuka, api yang menyala-nyala, getaran yang bergulir, kengerian yang tak tertandingi, bumi berguncang, yang paling mengerikan. Dalam api yang begitu dahsyat, bahkan pedang Qi Yin Tianqi terbakar. Dia sama sekali tidak bisa terluka. Bagaimana mungkin? Melihat kobaran api yang tiba-tiba meledak di tubuh Wu Chen, wajah Yin Tianqi berubah drastis lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kobaran api di tubuh Wu Chen akan begitu mengerikan. Api membakar dunia. Dalam satu gerakan, Ki pedang Yin Tianqi terbakar. Wu Chen meledak lagi. Kekuatan supernya keluar dengan kaget dan tersapu. Itu sangat ganas dan ganas. Kali ini, Wu Chen juga meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, energi yang mengejutkan, terus-menerus meledak, terus-menerus bergetar. Di bawah dampak energi ini, api yang bergejolak itu juga meletus, melonjak, bergetar tanpa henti. Dunia berguncang, angkasa berguncang, dan kobaran api membentuk 9 burung Phoenix api. Masing-masing sangat besar, panjangnya 100 kaki. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang bergejolak. Lautan api bergulung-gulung, ombaknya besar, sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Mengerikan. Menatap 9 burung Phoenix api besar ini, semua orang tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan burung Phoenix api ini sangat mengerikan, apalagi 9 burung Phoenix api. Kekuatan mengerikan seperti itu tidak terbayangkan, cukup untuk membakar semua hal di dunia. Yin Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Kekuatan 9 burung Phoenix api ini sangat mengerikan dan mengerikan. Bahkan dia harus merasa takut dan tak terbayangkan. Pedang pencari jiwa. Dalam hal ini, Yin Tianqi juga mencoba yang terbaik. Dia berteriak keras, dan kekuatan teror keluar darinya lagi, tersapu, melonjak dan bergetar, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, pedang Qi yang ganas melesat turun tanpa henti, bagaikan galaksi 9 langit yang pecah, kekuatan pedang bergulung, melesat turun dengan marah, tak terhentikan. Wah! 9 Phoenix membubung tinggi di langit untuk mengaum, teriakan tajam, menusuk telinga yang tak tertandingi, sayap terbentang, nyala api yang cemerlang, menutupi langit dan bumi. Bab 1874 Seni Terlarang, 9 Phoenix api, kekuatannya sangat mengerikan, api yang ganas, pembakaran yang ganas, membumbung tinggi seperti api, mengejutkan dan tak terhentikan. Kekuatan pedang Yin Tianqi, di bawah kekuatan api yang mengerikan seperti itu, tidak dapat menahan sama sekali. Pedang itu langsung terbakar oleh api yang mengerikan itu dan berubah menjadi ketiadaan. Api macam apa ini? Yin Tianqi terkejut. Dia hampir tidak tahu bahwa api di tubuh Wu Chen bukanlah api biasa, karena api biasa tidak mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Wu Chen mencibir. Apinya bukanlah api biasa, tetapi api suci lembah, api tingkat ke-9. Selain itu, dia sekarang mengerti cara api. Kekuatan yang dapat dia gunakan secara alami berlipat ganda. Itu hanya Yin Tianqi. Tidak perlu disebutkan. Di bawah serangan 9 Phoenix, serangan Yin Tianqi segera hancur dan tidak dapat menahan sama sekali. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak dapat melampauiku. Yin Tianqi menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia adalah orang kuat dalam daftar Dewa Semu. Dia memiliki bakat luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya memiliki setengah alam dewa dan kultivasi 6 surga dapat dikalahkan? Darah membara. Yin Tianqi meraung. Matanya merah karena darah. Darah di tubuhnya bergolak hebat. Energi teror bergetar. Sangat mengerikan. Apa? Banyak orang menatap Yin Tianqi dengan mata terbelalak dan ngeri. Mereka benar-benar terkejut. Tanpa diduga, dia terpaksa membakar darahnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan super. Ah! Yin Tianqi meraung dan seluruh tubuhnya terbakar oleh darah, yang membuat kekuatannya meningkat pesat dan tampaknya bergegas ke alam baru lainnya. Dan alam baru ini, tidak diragukan lagi, adalah alam dewa yang sebenarnya. Namun, semakin dia bergegas, semakin dia merasa bahwa tingkat depan seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan pernah bisa bergegas. Tidak mengherankan jika alam dewa yang sebenarnya begitu mudah ditembus, itu tidak akan lagi menjadi misterius.
Jika alam dewa sejati ingin menerobos, tidak hanya dapat mengandalkan peningkatan kekuatan, tetapi juga yang terpenting adalah pemahaman tentang jalan, yang sangat penting. Tanpa pemahaman tentang jalan, bahkan jika kekuatannya jauh lebih tinggi, mustahil untuk menerobos alam itu. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, Yin Tianqi telah sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan gila. Hanya ada satu ide dalam benaknya sekarang, yaitu mengalahkan Wu Chen. Selain itu, dia tidak peduli tentang apapun. Aku akan membunuhmu. Kekuatan pedang Yin Tianqi, kekuatan pedang yang kuat, ledakan yang dahsyat, radiasi konstan, memancar keluar dengan ganas, kekuatan yang mengerikan, mengguncang seluruh dunia. Di bawah kekuatan pedang yang begitu besar, bahkan burung Phoenix api tampaknya tidak mampu menahannya. Ia terus-menerus memukuli tubuhnya, seolah-olah ia menghindari kekuatan teroris. Aduh! Akhirnya, burung Phoenix api tidak dapat menahan kekuatan mengerikan semacam itu di bawah pemotongan kekuatan pedang. Ia meledak sepenuhnya, dan energi yang melonjak berubah menjadi momentum yang luar biasa, melonjak keluar, bergetar dan terbuka, yang sangat mengerikan. Api yang mengerikan, beterbangan di sekitar, gegar otak dan terbuka, untuk membakar semua yang ada di dunia ini. Orang-orang ketakutan. Kekuatan yang dilepaskan Yin Tianqi begitu mengerikan sehingga tidak terbayangkan. Bahkan Wu Chen mendesak aksi yang begitu kuat, ia masih bukan lawan. Wajah Wu Chen tenggelam dan menjadi sangat bermartabat. Yin Tianqi benar-benar gila. Ia harus bertarung dengan Jiaolong dengan segala cara untuk bertarung dan menang. Hahaha, seranganmu telah hancur. Aku melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Yin Tianqi tertawa dan matanya penuh dengan kegilaan. Wu Chen berkata dengan nada meremehkan, itu hanya mengandalkan metode rahasia. Ada sesuatu yang bisa dipamerkan. Kamu bisa menggunakan metode rahasia untuk membakar gas darahmu. Itu menyenangkan untuk sementara waktu, dan kamu telah memperoleh kekuatan yang luar biasa. Tetapi kamu tidak ingin berhasil membuktikan Tao sepanjang hidupmu. Begitu wajah Yin Tianqi berubah dan kata-kata Wu Chen disebutkan, dia juga mendengar dari anggota keluarganya yang kuat. Mereka mengatakan bahwa semakin tinggi kultivasi, semakin dekat dengan alam dewa yang sebenarnya, semakin kamu tidak mencoba membakar gas darah, atau kamu akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhmu, dan kamu mungkin tidak akan pernah memasuki alam dewa yang sebenarnya. Ah, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Yin Tianqi sangat marah. Dia tidak percaya bahwa jalannya untuk berkhotbah akan benar-benar terputus sejak saat itu. Dia adalah seorang jenius yang langka. Tidak peduli apapun, itu tidak dapat memengaruhinya untuk berkhotbah dan menjadi dewa. Tidak peduli apapun, dia ingin berkhotbah dan menjadi dewa. Wajah orang di bawah juga berubah. Aku tidak menyangka akan ada efek samping yang begitu dahsyat setelah menggunakan seni terlarang. Sekarang aku juga ingat dalam hatiku bahwa di masa depan, tidak peduli kesulitan apa yang akan kuhadapi, aku tidak ingin menggunakan metode rahasia. Percaya atau tidak, Wu Chen mengangkat bahu. Itu sama sekali tidak penting. Faktanya, dengan bakat Yin Tianqi, bahkan jika kamu tidak menggunakan metode rahasia dan membakar gas darah, pada dasarnya mustahil untuk berhasil dalam berkhotbah. Sekarang, itu sama sekali tidak mungkin dan tidak ada harapan sama sekali. Ah, ini semua tentangmu. Ini semua tentangmu. Aku akan membunuhmu. Yin Tianqi ganas dan meraung. Matanya penuh dengan kegilaan. Itu semua karena anak ini sehingga dia mendesak seni rahasia dan membakar darah. Anak ini adalah biang keladi dari semua ini, dia akan membunuhnya. Pedang Qi yang tak berujung, mekar dengan indah, kekuatan yang mengerikan, ledakan dahsyat, mengguncang seluruh ruang, untuk menghancurkan semua yang ada di ruang. Kekuatan serangan ini dapat digambarkan sebagai sangat luas dan tak tertandingi. Dalam kisaran ratusan zang, semuanya adalah cahaya pedang Qi yang indah, menyilaukan dan menakutkan, yang dapat mendesak kekuatan pembunuh absolut dan menghancurkan semua hal di ruang. Lari, orang ini gila. Wajah semua orang banyak berubah. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka segera melarikan diri dan melarikan diri ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh serangan itu. Kekuatan ini terlalu mengerikan dan mengerikan. Mereka tidak dapat menahannya. Begitu mereka jatuh, mereka hanya memiliki satu ujung, yaitu kematian. Wu Chen juga merasakan bahaya yang kuat, yang berada di luar imajinasi.
Dia mengerti bahwa jika dia tidak dapat menahan serangan itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Api suci lembah. Wu Chen meledak dan dengan tegas mendesak api suci lembah. Api yang kuat itu mengalir darinya. Itu membakar dengan ganas. Api yang ganas, tank yang terbakar, membuat ruang itu seluruhnya menjadi lautan api, kobaran api bergulir, api merah mengepul, amarah menyerbu selama 9 hari, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Pada saat ini, dunia berguncang, angkasa berguncang, guncangan terus-menerus, nyala api yang mengerikan, pembakaran, gumpalan api, nyala api yang sangat dahsyat, ledakan dahsyat, dapat membakar semua hal di dunia. Api yang mengerikan. Di kejauhan, banyak orang sedang melihat tempat ini dengan mata yang mencengangkan, penuh ketakutan di hati mereka. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan mengerikan. Tidak dapat dipercaya bahwa mereka berada di luar jangkauan. Ketika api mulai menyala, momentum Wu Chen juga meningkat tiba-tiba, menjadi seperti dewa yang nyata. Api bergulung di sekelilingnya, melonjak, meledak, bergetar dan terbuka, yang sangat menakutkan. Kehancuran besar kehampaan. Wu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara keras, yang seperti guntur di langit. Begitu keras dan kuat sehingga membuat kehampaan bergetar. Langit dan bumi hancur. Perlu untuk mengubahnya menjadi kehampaan. Jurus ini adalah keterampilan unik yang diciptakannya dalam kehidupan sebelumnya dalam kombinasi dengan api suci Sugu. Energinya sangat mengejutkan dan dapat menghancurkan dunia kecil begitu terkena serangannya. Ledakan. Bersamaan dengan gerakan ini, seluruh ruang bergetar hebat, dan ada getaran besar, seolah-olah akan terbalik. Api yang mengamuk, getaran yang hebat, getaran yang gila, terus-menerus merobek dan membakar ruang di sekitarnya. Api yang mengamuk, membawa energi teroris yang tak terlukiskan, menyerbu ke arah Yin Tianqi dari segala arah. Serangan seperti itu bisa disebut mengguncang bumi. Di bawah nyala api yang menyala, bahkan pedang Qi Yin Tianqi juga terbakar, yang sama sekali tidak dapat menahan nyala api yang kuat. Bagaimana mungkin? Dalam cahaya berdarah, Yin Tianqi menatap api yang mengerikan ini, yang benar-benar terlalu sombong dan mengerikan. Bahkan dalam keadaan saat ini, dia harus merasakan palpitasi dan ketakutan. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu mengerikan dan mengerikan. Benarkah, Flame Avenue? Yin Tianqi tiba-tiba memikirkan hal yang mengerikan, karena api umum tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Hanya mereka yang memahami Flame Avenue yang sebenarnya yang dapat memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Yin Tianqi meraung liar. Dia tidak percaya, dan dia tidak percaya. Wu Chen benar-benar dapat memahami jalan api dan jalan. Inilah yang mereka semua impikan. Bahkan dia tidak dapat memahaminya. Bagaimana Wu Chen dapat memahami hal semacam ini? 1000 pedang, 1000 pedang. Raungan gila Yin Tianqi, ledakan terus-menerus, energi yang mengerikan, getaran tanpa henti, dan gelombang terus-menerus membuat seluruh ruang bergetar, pedang Qi yang indah, menutupi seluruh dunia, teror yang tak tertandingi, hegemoni yang tak tertandingi, menghancurkan semua hal di dunia. Pada saat ini, seluruh langit dipenuhi dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh langit, kekuatan yang mengerikan, ledakan yang tak henti-hentinya, getaran yang tak henti-hentinya, tampaknya menerobos seluruh langit dan bumi, sama seperti itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Mati saja untukku, hahaha. Yin Tianqi mendesak pedang Jue, pedang Qi yang ganas, ledakan yang melonjak, radiasi dan pembukaan, kekuatan pedang yang mengerikan, membuat seluruh ruang runtuh, yang benar-benar tak tertahankan. 1000 pedang dan 10.000 pedang dilemparkan ke bawah pada saat yang sama. Energi teror terguncang. Kita harus menghancurkan ruang ini, apalagi orang-orang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Keterampilan pedang semacam ini mengerikan. Pedang seperti itu, bahkan langit dan bumi akan hancur, dan itu sangat mengerikan. Keras kepala. Namun, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar berpikir bahwa jika dia melakukan ini, dia akan dapat memulihkan kekalahan. Itu hanya angan-angan. Penghancuran besar kehampaan. Wu Chen meledak dan api suci Sugu menyala, yang meningkatkan kekuatan serangan lagi. Api yang mengerikan dan pembakaran yang ganas membuat seluruh ruang berubah menjadi lautan api.
Api yang kuat membentuk lautan api yang mengamuk. Ketika terbakar, pedang di ruang sekitarnya terbakar, yang sangat mengerikan. Kemudian, api yang ganas itu menyerbu, menggulung dunia, dan bergegas ke Yin Tianqi. Ah, serangan api ini sangat mengerikan, sangat mendominasi, penghancuran besar kehampaan, yaitu, penghancuran semua hal, penghancuran langit dan bumi, yang paling mengerikan, yang paling mengerikan. Di bawah serangan kekuatan gerakan ini, bahkan Yin Tianqi dalam kondisi saat ini masih tidak dapat menahannya. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api, dan dia terus-menerus berteriak. Gas darah itu juga terbakar oleh api. Kehancuran yang cepat tidak dapat menahan kekuatan teror. Pada saat ini, banyak orang menatap Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Apa yang ada di mata mereka adalah keterkejutan yang tak berujung. Namun, mereka tidak akan berpikir bahwa kekuatan pria ini begitu kuat. Bahkan Yin Tianqi, yang telah melakukan seni terlarang, masih bukan lawannya. 6 surga di alam semi-dewa yang memiliki kekuatan tempur untuk melampaui yang kuat di alam semi-dewa. Kemudian, ketika dia benar-benar mencapai puncak 9 surga di alam semi-dewa, sulit untuk membayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang seharusnya dia miliki. Daftar Dewa Semu dipersiapkan untuk orang-orang kuat yang dekat dengan dunia dewa sejati dan memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Namun, di dunia ini, ada juga beberapa kejahatan dan penyimpangan. Ketika mereka tidak mencapai puncak dunia Dewa Semu, mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki daftar Dewa Semu. Hanya karena prestasi mereka tidak dapat mencapai puncak, mereka tidak memasuki daftar. Namun, ini tidak memengaruhi ketenaran mereka dengan cara apapun, karena begitu prestasi mereka memenuhi persyaratan, kekuatan mereka akan menjadi teror sesat, peringkat pada daftar Dewa Semu, yang juga merupakan keberadaan teratas, dan orang-orang ini, yang juga lebih mungkin berhasil dalam khotbah. Sekarang, Wu Chen adalah orang seperti itu. Prestasinya hanya setengah alam dewa dan 6 surga, jauh dari mencapai puncak setengah alam dewa dan 9 surga. Namun, kekuatan tempurnya mengerikan. Dia telah mencapai standar memasuki daftar Dewa Semu. Dapat dibayangkan bahwa ketika prestasinya memenuhi persyaratan standar, peringkatnya pada daftar Dewa Semu pasti sangat tinggi. Adapun tidak seorang pun tahu sudah sampai tingkat mana. Ah, dikelilingi oleh api, Yin Tianqi terus-menerus menjerit dan menjerit. Kekuatan teror meledak dan membakarnya.